Syukur Tuhan buat pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menghidupi kami karena firman-Mu adalah kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita punya tema baru bulan ini tentang hidup dalam kekudusan. Dan kita diminta dari Roh untuk terus mengejar kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan dipanggil untuk kudus. Jadi seringkali banyak orang merasa sangat-sangat terbebani dengan kata kudus ini. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Seringkali persepsinya adalah kekudusan itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan membuat kita tidak layak untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan itu kudus, saya ini najis, saya belum suci-suci amat. Saya nggak mau datang ke gereja, saya nggak bisa datang ke gereja karena saya masih hidup dalam dosa. Jadi saudara, seringkali persepsi ini dan juga perspektif yang demikian justru dipakai iblis untuk menghalang-halangi kita untuk bisa hidup dalam kekudusan. Justru ketika engkau merasa hidupmu tidak layak menghadap Tuhan, justru ketika hidupmu merasa kotor, hidupmu merasa najis, hidupmu merasa jatuh, hidupmu sedang merasa dalam lembah kekelaman, itulah saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Justru untuk itulah Tuhan datang, yaitu apa? Menguduskan kita. Ketika engkau dalam hidup dalam lembah kekelaman, ketika engkau sedang merasa gagal, ketika engkau sedang merasa sendirian, engkau bukan harus lari mencari pelarian. Engkau bukan mencari saudara pembelaan. Engkau bukan lagi menyalahkan orang. Justru bagaimanapun kondisi kehidupan kita, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kejatuhan, dalam keadaan hidup yang sedang semrawut, atau sedang berada dalam sebuah lembah kenajisan sekalipun, engkau sedang jatuh dalam lembah itu. Justru saudara, Tuhan menantikan engkau datang kepada Dia. Untuk apa? Untuk kau kembali dikuduskan, disucikan, dimuliakan. Jadi saudara, kata yang tertulis dalam ayat ini, kuduslah kamu sebab aku kudus, bukan berarti begini, kamu nggak boleh dekat-dekat aku ya, karena aku ini kudus. Itu bisa saja punya penafsiran seperti itu. Tetapi begini, ini adalah seperti kata atau kalimat sebab akibat. Kamu itu bisa menjadi kudus karena aku ini kudus. Ketika kamu mendekat kepadaku, ketika kamu datang kepada, maka you shall be holy because I'm holy. Kamu akan menjadi tahir, kamu akan menjadi kudus sebab Tuhan itu kudus. Karena Yesus itu kudus, karena Tuhan itu kudus, maka ketika Tuhan itu ada dalam diri kita, sesuatu yang kudus itu ada dalam diri kita, maka kita menjadi kudus. Amin. Jadi saudara, ini berita sukacita sebetulnya dalam hidup kita. Tuhan begini saudara, kasih karunia Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh karena dosa yang sedang kamu alami. Dan kasihnya tidak bisa digagalkan ketika kamu jatuh dalam dosa. Dan saudara, ada satu berita sukacita bahwa seberapa besar dosamu, seberapa dalam kau jatuh, seberapa hancur kehidupanmu, seberapa najis noda yang melekat pada tubuhmu, itu tidak mampu melebihi dari kebesaran kasih Tuhan, kemahakuasaan Tuhan untuk mengampuni, menebus kita.
Amin. Kerajaannya adalah kerajaan kasih dan kebenaran. Nah, saudara, Tuhan menguduskan kita agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Bukan Tuhan menguduskan kita untuk kita bebas berbuat dosa. Sebetulnya orang yang berkata bebas berbuat dosa sedang terikat dalam dosa. Karena dosa adalah perbudakan. Jadi tidak ada pemahaman bebas berbuat dosa. Orang yang bebas berbuat dosa sebetulnya dia sedang terikat. Tetapi justru orang yang hidup dalam kekudusan, dia sedang mengalami kemerdekaan. Dia sedang mengalami kebebasan. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia bisa melakukan apapun dan dapat melihat Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan. Amin. Ini sebetulnya sesuatu yang menjadi berita sukacita tema kita, hidup dalam kekudusan. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kekudusan bukanlah merupakan sebuah upah atau reward atau mendali yang dapat diraih manusia berdasarkan hasil segala usaha dan kerja keras yang mereka lakukan, melainkan anugerah dari karya kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menguduskan kita menjadi anak-anaknya dan memampukan kita untuk hidup terus dapat bertumbuh dalam kekudusannya sehingga ia menjadi serupa dengan Kristus. Saya lupa mengutip ini, saudara, ini adalah salah satu kalimat dari Myles Munroe. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 32 dikatakan gini, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Jadi saudara, orang yang dikuduskan Kristus, ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Manusia pada dasarnya berdosa. Dan kehendak manusia selalu berbuat dosa. Tanpa diperintah, otomatis manusia berbuat dosa. Karena setelah manusia dilahirkan, dia punya DNA yang diwariskan oleh Adam dari manusia pertama jatuh. Yaitu apa? DNA berbuat dosa. Tanpa diajarin, manusia pasti berbuat dosa. Tanpa disuruh, pasti manusia berbuat dosa. Tetapi saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, kita menerima Tuhan Yesus, kita langsung berada dalam kerajaannya, dan pola hidup kerajaan Allah menjadi bagian kita. Salah satunya apa? Hidup dalam kekudusan dan pengudusan setiap hari. Hidup terus saudaraku berkuasa membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus, itu sudah menerima anugerah untuk memampukan kita terus bertumbuh dalam kekudusannya sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, kekudusan ini saudara adalah sarana, ya. Kekudusan ini merupakan sarana dari Allah untuk menyatakan kuasa kemuliaannya. Allah adalah kudus. Jika yang kudus itu bersemayam dalam hidup kita, di dalam hidup kita artinya di sanubari kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, maka ia akan menguduskan kita seutuhnya. Jadi jangan dibalik, saudara. Kekudusan itu bukan dari luar ke dalam. Bukan kita melakukan pola agamawi, sujud, pelayanan, doa, apa segala macam. Banyaknya kita menghadiri ibadah ke gereja sana, gereja sini. Bukan itu. Tetapi kekudusan itu dari dalam keluar. Jadi Allah yang kita percayai, dia bersemayam dalam diri kita. Dan dia akan membawa kita, saudaraku, untuk hidup dalam kekudusannya. Hati pikiran kita kudus, maka tubuh ini, daging ini akan mengikuti apa yang dikatakan hati, apa yang dikatakan jiwa untuk hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan itu adalah sarananya Allah. Contoh saudaraku, jika saya membeli sebuah air mineral,
Ya, pasti ada plastik yang menutupi di atasnya. Dan saudara, bagaimana supaya saya bisa menikmati air di dalam kemasan gelas air mineral itu? Karena ditutup plastik, biasanya demikian. Saya nggak bisa minum langsung begitu, saudara. Makanya dikasih sarananya. Apa sarananya? Sedotan. Dikasih sedotan dan saya bisa minum. Saya bisa nikmati air itu. Saya bisa menikmati kasih karunia Tuhan ketika ada kekudusan. Ada kekudusan yang dikenakan dalam diri saya, dalam hati saya. Maka dari itu, saudara, kalau orang yang hidup dalam kekudusan, maka dia bukan hanya kudus dalam hatinya saja. Ada yang berkata, saya memang melakukan dosa, saya memang melakukan perbuatan tercela, tapi hati saya kudus, hati saya murni. Bukan begitu, saudara. Justru apa yang ada dalam hati itu terpancar keluar. Jadi kalau saudara dikuduskan dalam hati dan pikiran saudara, maka tubuh kita pun akan seluruhnya mengalami kekudusan dan memiliki kekudusan itu. Saudara, Tuhan tidak akan memberkati orang yang hidupnya tidak dalam kekudusan. Saudara, kita menerima kekudusan itu karena anugerah, karena pengudusan. Jadi beda ya, saudara. Orang yang suci dan orang yang disucikan. Kita nggak layak, kita bukan orang suci. Tapi karena kita disucikan, jadi kita orang yang suci. Kita orang yang dikuduskan, kita nggak mampu untuk hidup kudus, tapi kita dikuduskan, maka kita layak, saudaraku, di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang kudus. Maka dari itu kalau saya nggak bisa mandi, saya dimandikan menjadi orang yang sudah mandi. Nah, maka dari itu, saudara, kalau kita sudah dikuduskan, maka tubuh ini pun juga akan seutuhnya menjadi orang-orang yang kudus. Kenapa kita sering bangga mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa, tetapi kita seringkali merasa bahwa kita ini, saudaraku, malu untuk mengakui bahwa kita ini orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan itu bukan berarti kemampuan kita untuk mencapai kekudusan, tetapi Allah sendiri yang menguduskan kita. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, kalau kita hati dan pikiran kita dikuduskan Tuhan, maka tubuh kita juga punya kemampuan, punya potensi untuk hidup dalam kekudusan. Kuduskan tubuhmu, kuduskan dirimu. Amin. Ini bukan berarti gagah-gagahan kita bisa menahan dosa. Enggak, saudara. Ini bukan berarti sesuatu yang perlu diperdebatkan, dipersaingkan. Hari ini saya tidak bisa ini dong, berpikir kotor dong. Wah, hari ini saya tidak berkata-kata kotor, berpikiran porno dan yang lain. Saudara, bukan itu. Jika kita mampu melakukan itu karena semata-mata Tuhan yang memampukan kita. Amin. Jadi maka dari itu, kekudusan bukan hanya di pikiran dan di hati kita, bukan hanya di roh dan jiwa kita, tetapi tubuh ini keluar dari dalam, dari roh jiwa, tubuh ini pun juga dikuduskan. Kekudusan juga bukan berarti semua aksesoris-aksesoris salib, baju-baju putih, pakai peci putih. Terus saudara berkata seperti orang Farisi, oh I'm holy. No, bukan penampilan luar. Tetapi yang dari dalam keluar akan membawa penampilan yang baik dalam tubuh ini. Perkataan ini akan menjadi perkataan yang baik memberkati kalau hati ini ada kekudusan. Maka tubuh kita tidak akan kita bawa kepada perjinahan. Kalau saudara ada roh yang menguduskan, ada roh yang menguduskan roh, jiwa, dan pikiran serta hati kita, maka tubuh ini tidak akan saudara, kita bawa kepada tempat-tempat perjinahan. Itu dia. Prinsipnya ada di situ. Amin. Nah, kita dikuduskan karena Kristus. Agar apa? Kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita dikuduskan, artinya saudara kita dipisahkan. Kita dikuduskan
agar kita tidak serupa dengan dunia ini, karena dunia ini punya sistemnya sendiri yang akan hancur nanti. Maka dari itu, saudara, dalam Yohanes 17 ayat 18 sampai 19 dikata begini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi saudara, dunia ini akan hancur. Bumi ini ciptaan Tuhan, tapi dunia ini sudah diporak-porandakan oleh kegelapan. Maka dari itu saudara, kita ini adalah warga kerajaan Allah yang harus menyatakan menjadi representative of Christ Kingdom di bumi ini. Untuk menyatakan Allah, kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, untuk menyatakannya bagaimana? Harus ada kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa menjadi berbeda dengan dunia ini. Yesus menguduskan dirinya agar kita dikuduskan Kristus. Siapa yang percaya pada Kristus, dia menjadi kudus. Dia berbeda dengan dunia. Jadi saudara, kekudusan kita dalam dunia ini adalah seperti pemisahan kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kekudusan adalah, saudara, anugerah yang Tuhan berikan untuk kita menjadi spesial, berbeda, untuk kita dipisahkan dari dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah. Orang-orang yang ada dalam dunia ini, dia tidak tahu tujuan, dia tidak tahu, saudaraku, akan makna hidup. Karena apa? Kegelapan. Dunia ini ada kegelapan. Tapi kita yang terima Yesus adalah orang yang dikuduskan, artinya dipisahkan dari dunia ini untuk apa? Menyatakan terang dalam dunia ini. Maka dari itu kudus pengertiannya, saudara. Kalau kita perhatikan kata kudus dari bahasa Ibrani, kados, dapat berarti itu terpisah atau dikhususkan atau terpotong dari. Ini digunakan terhadap keadaan terlepasnya seseorang atau suatu benda. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat memakai orang itu atau benda yang Tuhan tuju itu terhadap keadaan orang atau objek yang dilepas itu. Jadi kalau dikuduskan berarti dia terlepas dari sistem dunia dan Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau spesialkan dia. Tidak ada lagi tempelan-tempelan dunia, label-label dunia. Tidak lagi. Dia bukan milik dunia. Dia bukan milik siapa-siapa. Dia milik Tuhan. Jadi kalau kita dikuduskan artinya kita dispesialkan Tuhan. Haleluya. Kita dikuduskan, dikhususkan Tuhan. Untuk apa? Karena Tuhan mau pakai kita. Untuk apa? Menyatakan kerajaannya di bumi ini. Saudara, saya antusias sekali. Kenapa? Karena ini, saudaraku, menjadi grace atau anugerah yang Tuhan berikan. Kekudusan itu bukan hasil pencapaian. Kekudusan itu bukan hasil puasa. Aduh, saudara, kalau puasa saya pasti gagal total. Baru mau berpuasa, tiba-tiba istri bikin tino rangsak, nggak bisa, saudara. Tetapi karena ada kekuatan yang daripada Tuhan, maka saudara, karena anugerah saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, kuduskan. Dalam bahasa Yunaninya, hagios atau punya pengertian yang juga sama seperti kados. Mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Nah, ini nggak usah kita bahas karena panjang nanti. Jadi saudara begini, jadi mengenai keterpisahan ini, saudara tanpa kita sadari kita adalah orang yang terpisah. Kita bisa saja, yang namanya kita berada di dunia, kalau jalanan lagi becek, kalau jalanan lagi hujan, bisa saja kita kecipratan. Tapi bukan berarti kita akan terus mandi di situ. Kalau kecipratan, ya apa boleh buat? Kita cuci lagi baju kita, tubuh kita. Tetapi saudara, kita tidak bisa tinggal di lumpur. Karena bukan habitat kita. Itu makanya Tuhan spesialkan kita. Kudus pengertiannya, kita dipisahkan dari dunia. Amin. Nah, saudara, maka dari itu firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa
Kekudusan adalah sarana kita untuk dapat melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan melihat langsung, oh Tuhan jreng, oh dia bajenggot, dia gondrong. Saudara, bukan begitu. Tetapi melihat Tuhan, pengertiannya begini. Melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam bulan-bulan ini, memang banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan kami sekeluarga. Dalam kehidupan kami dalam pelayanan dan juga eh, hal-hal yang lain yang banyak menekan. Tetapi saudara begini, ketika kami datang kepada Tuhan, kami melihat bagaimana karya-karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Saudara, ini bukan karena hebatnya kami melakukan kekudusan, tidak. Tetapi karena kami tahu kami orang-orang yang dikuduskan, kami datang kepada Sang Maha Kudus itu dan kita melihat bagaimana Tuhan berkarya. Jadi orang yang tidak hidup dalam kekudusan, bagaimana dia mau melihat karya Tuhan? Bagaimana dia, saudaraku, mau ditolong Tuhan kalau dia tidak hidup dalam kekudusan? Dia tidak hidup dalam kekudusan yang sudah Tuhan berikan. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu Saudara, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, saudara tidak akan melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Maka dari itu bagaimana kita mengejar kekudusan? Dengan cepat saja. Yang pertama saudara, menyadari hadirat Kristus setiap saat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kata 1 Korintus 3, 16-17. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi Tuhan bersemayam di sini. Saudara sadari Tuhan setiap saat. Ketika saudara sedih, jangan terlena dalam kesedihan. Sadari dia ada. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan kesedihanmu kepada Tuhan. Hanya orang yang sombong, hanya orang yang ingin menjadi Tuhanlah, orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran dan memegang kekhawatirannya itu. Dan saudara dengar baik-baik, dia tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan mudah jatuh dalam menonton film porno, berkata-kata kotor, kalau dia menyadari Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan ada di dalam hati, maka saudaraku, dia tidak akan mampu menonton porno, dia tidak akan mampu berkata-kata jahat, dia tidak akan mampu selalu menghujat orang, menggosipi orang, mencuri, mengutil barang orang, berkorupsi dan yang lain semuanya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia menyadari ada Tuhan di sini. Amin. Itulah kekudusan yang Tuhan mau kita menyadari dia ada setiap saat. Sadari hadirat Kristus setiap saat, bukan hanya ketika kita nyanyi penyembahan, tapi dalam keadaan apapun, dalam bekerja, dalam kesendirian, dalam belajar, dalam kita melakukan apapun, sadari dia setiap saat. Amin. Saudaraku, yang kedua, renungkan firman kebenaran. Merenungkan firman kebenaran, dikatakan Yohanes 17 ayat 17, dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, kenapa firman itu benar-benar memerdekakan, kebenaran itu memerdekakan? Karena begini saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat 5, saudara, peperangan terbesar bukanlah bagaimana menaklukkan daging ini untuk beribadah, tapi daging ini akan takluk kalau pikiran ini takluk. Maka dari itu saudara, tawan semua pikiranmu, semua perjinahan, semua kebohongan, semua perbuatan jahat, semua berasal daripada pikiran kita. Semua berasal dari otak kita. Maka dari itu taklukkan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Perbanyak King's Word, perbanyak kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dalam pikiran kita. Amin. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, maka kita sedang menaklukkan diri kita di dalam Kristus, di dalam kekudusan. Renungkan firman kebenaran, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudara, adalah memang untuk menaklukkan ini perlu disiplin diri dengan penuh keberanian. Disiplin diri dengan penuh keberanian, banyak orang yang nggak berani untuk disiplin diri. Padahal saudaraku, Tuhan memberikan kekudusan. Sangkal diri, pikul salib, dan berada dalam komunitas kerajaan. Keluar dari komunitas yang tidak membangunmu. Putuskan hubunganmu. Ingat, kamu dikuduskan, kamu dipisahkan. Kamu punya kemampuan untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Roma 6 ayat 19 dikatakan begini, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada durhaka, demikianlah
Maaf, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi kebenaran dan membawa kamu kepada kekudusan. Saudara, berani tidak kepada dosa dan juga dimulai dari berani tidak untuk merenungkan dosa yang ada di pikiran kita. Berani berkata tidak untuk niatan berbuat dosa mulai dari pikiran kita. Amin. Berkata tidak atas perbuatan dosa dan tawaran dosa. Haleluya. 3 hal ini coba saudara diskusikan di breakout room. Area manakah dalam kehidupan Anda yang masih perlu dikuduskan bagi Allah? Area manakah dari anggota-anggota tubuhmu yang mau dikuduskan sebagai persembahan pada Kristus? Mungkin mulutmu masih berkata gosip, masih kata kotor, kata kasar. Mungkin mau dipersembahkan untuk mengucapkan syukur. Tangan mungkin masih suka pukul-pukul. Atau anggota tubuhmu yang lain. Serahkan sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya benih kekudusan itu sudah ada pada diri kami karena anugerah Tuhan yang kau berikan kepada kami. Maka dari itu, mampukan kami berjalan dalam kekudusan hari ini dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.